Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir pada depan Anda memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Kamis 15 Agustus 2024. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR dan saya Yuni Syalfani. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, kebakaran hebat terjadi di sejumlah ruangan kelas, koperasi hingga perpustakaan di SMP Negeri 20 Medan di Jalan Kapten Rahmat Budin, Kelurahan Terjun, Kota Medan. Api diduga berasal dari korsleting listrik salah satu ruangan koperasi sekolah. Kebakaran yang melanda sekolah tersebut, kobaran api dengan cepat melahap 4 ruangan kelas yang berada di lantai 1 dan 2. Ruangan koperasi dan ruangan perpustakaan Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 20 Medan yang berada di Jalan Kapten Rahmapudin, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Petugas pemadam kebakaran dari Pemko Medan yang tiba di lokasi kebakaran langsung memadamkan api yang melahap seluruh isi ruangan kelas, mulai dari meja, bangku, lemari hingga buku-buku yang berada di perpustakaan sekolah. Sejumlah guru yang tiba di sekolah tidak kuasa menahan air mata melihat ruangan kelas para siswa-siswi tempat belajar mengajar ludes terbakar. Kepala Sekolah SMP Negeri 20 Medan, Halpan Siregar, mengatakan api pertama kali terlihat pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat pada Kamis dini hari dari ruangan perpustakaan dan koperasi sekolah yang baru saja direnovasi, hingga merembet ke 3 ruangan kelas di lantai 1 dan 1 ruangan kelas di lantai 2. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan datang ke lokasi. Juga itu dari perpustakaan atau koperasi. Antara 2 itu Pak ya? Antara 2. Nah, jadi artinya kita lagi sangat pembenahan sekolah betul-betul ini. Oh, berapa ruangnya yang pasti belum kita lihat dulu karena itu masih ada api ya. Iya, ruang kelas sisanya ruang kelas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas Polsek Medan Labuhan masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kerugian akibat kebakaran sekolah ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pasca kebakaran yang menghanguskan bangunan sekolah SMP Negeri 20 Medan, Kamis dini hari tadi seluruh pelajar dipulangkan dan aktivitas belajar mengajar ditiadakan. Pasca kebakaran yang menghanguskan 4 ruangan kelas yang berada di lantai 1 dan 2 ruangan perpustakaan, serta ruangan koperasi SMP Negeri 20 yang berada di Jalan Kapten Rahmapudin, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan. Seluruh aktivitas belajar mengajar ditiadakan. Para pelajar yang baru datang ke sekolah dihimbau untuk pulang kembali ke rumah karena kondisi ruangan kelas yang masih mengeluarkan asap dan berbahaya bagi para pelajar. Zaskia Wulandari, salah seorang pelajar kelas 8 yang ruangan kelasnya terbakar, mengaku sedih lantaran tidak bisa belajar seperti biasa. Ia bersama teman-temannya juga tidak dapat mengikuti perlombaan sekolah dalam memperingati hari kemerdekaan seperti tahun sebelumnya. Dia kayak merasa sedih aja soalnya kami kayak dari pagi sampai sore karena mau sampai maghrib kami kayak ngapain kelas, ngasih kelas karena di hari Jumat itu penilaian karena untuk lomba dan kawan-kawan juga nangis, semua sedih. Bunda juga oleh kelas kami diliburkan cuma 1 hari aja karena besok kayaknya ada pengumuman. Kalau bisa ya semoga kedepannya agak lebih berhati-hati, terus jaga-jaga lah. Para pelajar akan kembali masuk sekolah pada hari Jumat setelah kondisi ruangan yang terbakar selesai penyelidikan petugas kepolisian. Kini lokasi kebakaran telah dipasang garis polisi, sementara peristiwa kebakaran ini telah ditangani Polsek Medan Labuhan. Markas Komando Polresta Deli Serdang malam tadi terbakar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Api berasal dari salah satu ruangan yang tidak jauh dari ruangan Kapolresta Deli Serdang.
Terlihat dalam video amatir, situasi di lokasi terjadinya kebakaran di ruangan Satintelkam Polresta Deli Serdang yang berada di Jalan Sudirman, Kelurahan Pertapahan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun sejumlah file penting ikut terbakar. Terlihat kepulan asap di atas atap mako yang tidak jauh dari ruangan Kapolresta Deli Serdang. Para pengendara yang sedang melintas di Jalan Sudirman terlihat menyaksikan dari pinggir jalan. Kasih Humas Polresta Deli Serdang, Ibtu Jans Napitupulu menjelaskan kejadian kebakaran terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia Barat dan api berasal dari ruangan unit Satintelkam. Selain menghanguskan seluruh isi ruangan, juga data-data penting ikut terbakar. Satu unit mobil damkar dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang diturunkan dan dibantu personil polisi yang piket. Api berasal dan dipadamkan setelah lebih kurang 1 jam. Setelah api padam, petugas Inafis dari Satreskrim masih melakukan penyelidikan dan dugaan sementara kebakaran diakibatkan korsleting listrik. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, petugas piket yang berjaga melarang orang yang tidak berkepentingan masuk ke lokasi kebakaran dengan cara menutup gerbang utama termasuk awak media. Pasca terbakarnya pada 26 Juli 2024 yang lalu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara pindah dan menempati kantor baru dengan gedung sewaan. Pindahnya kantor KPUD Labura pada 1 Agustus 2024 kemarin dikarenakan kantor lama KPUD Laburan di Jalan Gajali Kantor Aikanopan merupakan satu unit gedung berkopel terdiri dari 3 ruangan. Milik Sekolah Dasar Negeri yang dipinjam pakaian kepada KPUD Labura hangus terbakar. Pasca terbakarnya gedung lama tersebut, KPUD Labura sempat selama lebih 2 pekan berkantor di tenda darurat dan meminjam satu ruangan belajar sekolah dasar dan kemudian pindah ke gedung KPUD Labura meskipun kantor kesekretariatan beberapa kali berpindah, namun aktivitas jadwal dan tahapan Pilkada 2024 tetap berjalan. Demi lancarnya proses dan mensukseskan tahapan Pilkada serentak pada 25 November 2024 mendatang, KPUD Labura menempati gedung kantor baru di Jalan Angkatan 6 Kota Aikanopan dengan cara disewa. Sekretaris KPUD Labura Muhammad Asmir Daulay menjelaskan, pasca terbakarnya kantor KPUD Labura, perwakilan dari Komisioner KPU RI dan Provinsi mengunjungi KPUD Labura dan melakukan asesmen terkait kantor, kemudian mengambil keputusan agar KPUD Labura mencari kantor yang prestatif mendukung berjalannya proses jadwal tahapan Pilkada dengan cara sewa kantor. Dikunjungi oleh KPRI, kemudian juga KPU Provinsi, mereka melakukan asesmen ke kita terkait kantor, kemudian dari hasil asesmen mereka, bahwasanya diambil keputusan KPU Labuhan Batu Utara itu disarankan untuk mencari kantor yang representatif untuk mendukung tahapan pilkada, dan kita disarankan untuk melakukan sewa kantor. Itu dia. Kita beralih ke Kota Binjai. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional BNN Kota Binjai bersama petugas gabungan melakukan razia rumah kos-kosan yang ada di Jalan Perintis, Kelurahan Timbang Langkat, Kota Binjai. Hasilnya 21 orang positif menggunakan narkoba. Belasan petugas gabungan dari Badan Narkotika Nasional Kota Binjai, Polres Binjai dan petugas Denpom TNI Angkatan Darat melakukan razia narkoba di rumah kos-kosan yang ada di Jalan Perintis, Kelurahan Timbang Langkat, Kota Binjai. Razia ini dimaksudkan untuk mengantisipasi peredaran dan penggunaan narkoba di wilayah Kota Binjai. Puluhan penghuni rumah tersebut menjalani pemeriksaan urin, hasilnya sebanyak 21 orang penghuni rumah kos yang positif menggunakan narkoba. 21 orang tersebut terdiri dari 11 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Kepala BNN Kota Binjai, Ucok Ferry Sembiring mengatakan, razia rumah kos-kosan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat yang menduga di lokasi tersebut banyak penghuni yang menggunakan narkoba.
Razia serupa akan terus dilakukan oleh BNN Kota Binjai untuk menekan peredaran narkoba di wilayah Kota Binjai. Ke-21 orang warga yang positif narkoba tersebut akan dibawa ke BNN Provinsi untuk dilakukan asesmen. Dari hasil yang tadi kami bawa ke kantor ini yang telah diamankan, kami melakukan kegiatan asesmen ya, yang dimana nanti asesmen dari kami, mereka-mereka ini akan kami lakukan rehab, yang dimana rehab yang dilakukan bukan di kantor BNN Binjai ya, kami lakukan langsung kirim kepada lembaga rehab di Binjai, dan mungkin ada yang di lokasi Medan karena di Binjai sendiri itu tidak ada lembaga rehab yang terhadap wanita tadi. Keributan yang terjadi antara Satpam Kantor Dinas P3AKB Sumut dengan petugas Dinas Perhubungan Kota Medan diakui Dishub karena Satpam halangi tugas mereka dengan memaksa membuka traffic count yang telah dipasang. Dinas Perhubungan Kota Medan buka suara terkait viralnya video keributan dan adu fisik yang terjadi antara Satpam Dinas P3AKB Sumut dan diduga oknum petugas Dishub di depan kantor Dinas P3AKB Jalan Iskandar Muda, Kota Medan yang sempat viral di media sosial. Kepala Bidang Pengembangan Pengendalian dan Keselamatan PPK Dishub Medan, Richard Simatupang mengatakan saat kejadian pihaknya telah melakukan penjualan barcode di kawasan kantor-kantor di sepanjang Jalan Iskandar Muda. Petugas Dishub melakukan penyortiran kendaraan masuk bagi yang sudah memiliki barcode petugas, mempersilahkan sementara bagi yang belum diarahkan untuk mendaftar parkir berlangganan. Mengenai penutupan jalan, petugas mengatakan hanya memasang traffic count agar tak ada kendaraan yang belum memiliki barcode menerobos masuk. Sementara itu terkait insiden keributan, Dishub menyebut jika Satpam Kantor Dinas P3AKB Sumut menghalangi tugas mereka dengan memaksa membuka traffic count yang telah terpasang. Menanggapi laporan kepolisian yang dilayangkan Satpam, Dishub mengatakan jika hal tersebut merupakan hak dari masyarakat dan Dishub menyebut pihaknya tidak salah karena sedang melaksanakan tugas. Penjualan barcode atau sosialisasi lah kita bilang ke masyarakat. Kebetulan tadi pagi memang kita laksanakan di kantor-kantor yang ada di sepanjang jalan Iskandar Muda. Namun ada beberapa kendaraan tidak berbarcode, itu kita minta supaya segera memasang barcode untuk parkir berlangganan ya, seperti itu. Kita bukan melakukan penutupan, jadi kita hanya menyaring. Jadi kita tempatkan memang di situ peralatan kita seperti traffic cone. Kita hanya mau menyaring ketika kendaraan itu mau masuk, kita cek ada barcode-nya apa enggak. Kalau ada barcode itu kami persilahkan, tapi kalau nggak ada barcode tadi itu kita berikan barcode untuk supaya bisa parkir di lokasi yang dimaksud gitu. Pemirsa, pengukuran lahan batas tanah sengketa yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pasar 4 Desa Helvetia, Kabupaten Deli Serdang nyaris ricuh. Masyarakat yang tinggal puluhan tahun menolak dilakukannya pengukuran dengan memblokir jalan masuk dan membakar ban. Adu mulut hingga pemblokiran jalan masuk dengan membakar ban tak terhindarkan. Dalam proses pengukuran lahan batas tanah sengketa yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di kawasan Jalan Serbaguna Pasar 4 Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Pelawan yang melakukan pengamanan sempat berebut ban bekas yang hendak dibakar dan memadamkan api dari pembakaran ban bekas yang kian membesar. Juru sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengatakan ada 32 hektar lahan yang akan dilakukan konstatering atau pengukuran objek tanah, diklaim pihak Al-Wasliyah. Namun melihat kondisi yang kurang kondusif, pihak juru sita PN Lubuk Pakam belum dapat berbuat banyak. Sementara Titin, salah seorang masyarakat di kawasan tersebut, menyayangkan proses pengukuran lahan kali ini yang sebelumnya telah gagal dilakukan pada Desember 2023 lalu. Ia juga mengatakan pihak Al-Wasliyah menyebar berita bohong dengan mengatakan telah memberi uang tali asi kepada masyarakat senilai 10 juta rupiah.
sih dengan adanya surat-surat dari Keputusan Negeri Sepakat yang mana di tanggal 28 Desember tahun 2023 mereka telah gagal melakukan konserteri. Jadi kenapa mereka tetap memaksa untuk melakukan ini? Di sini masyarakat tetap mempertahankan tempat tinggalnya, ya. Karena apa? Di sini bukan Anda, kami berurusan kepada PPA Waslia. PPA Waslia berurusan kepada ahli waris. Jadi masyarakat di sini tetap mempertahankan tempat tinggalnya karena di sini ada masa depan anak bangsa yang ingin diperjuangkan. Sebanyak 1.649 kepala keluarga penerima manfaat di Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba menerima bantuan cadangan pangan beras tahap 3 dari pemerintah. Penyaluran bantuan cadangan pangan beras ini diserahkan secara simbolis oleh Bupati Toba, Poltak Sitorus di kantor pos Laguboti pada hari ini. Eksekutif Manajer Kantor Pos Cabang Balige, Haris Johannes Marulak Manik mengatakan, penyerahan bantuan cadangan pangan beras tahap ketiga ini diserahkan selama 3 hari, terhitung sejak 14 hingga 16 Agustus mendatang. Masing-masing penerima akan mendapat 10 kg beras. Haris juga mengatakan bahwa pembagian bantuan cadangan pangan beras ini khususnya di Laguboti akan dijadwalkan setiap harinya per desa selama 4 hari ke depan. Sementara itu target pembagian bantuan cadangan pangan beras ini khususnya untuk daerah Kabupaten Toba sendiri, penyalurannya diharapkan akan tersalur 100% pada 22 Agustus 2024. Sejauh ini untuk penyaluran bantuan cadangan pangan beras di Kabupaten Toba sendiri, mulai bulan Januari hingga Desember 2024, dijadwalkan pembagiannya sebanyak 9 kali, di mana pada periode bulan Januari hingga Juni 2024, kepala keluarga menerimanya setiap bulannya, namun untuk periode Juli hingga Desember 2024 akan diterima 1 kali dalam 2 bulan. Hari menambahkan dari data yang diterima pihak kantor pos cabang Balige khususnya di Kabupaten Toba, ada sebanyak 16.781 kepala keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan cadangan pangan beras. Hari berharap meskipun pemerintah hanya memberikan 10 kg beras, kiranya ini bermanfaat dan menambah semangat masyarakat yang ada di Kabupaten Toba ini. Di tahap 3 bantuan cadangan beras pemerintah di Kabupaten Toba hari ini dilaunching oleh Pak Bupati di Kecamatan Laguboti, berlokasi di kantor pos Laguboti. Untuk di sesinya mungkin jadwal kita untuk di Laguboti kita kondisikan keluarga, kita bagi per desa jadwalnya, kita bagi dalam 4 hari. Target di Kabupaten Toba kita bisa selesai penyaluran itu di 20 Agustus nanti, 100% sudah tersalur semua beras kepada penerima nanti. Jadi hari ini kita bagikan sekali, nanti yang kedua di Oktober, yang ketiga di Desember. Program Prioritas Kemiskinan Ekstrim tahun 2021-2024 yang dicanangkan pemerintah mendapat dukungan positif dari kalangan masyarakat. Sementara penerima manfaat program ini diharapkan lebih merata pada penduduk miskin. Berbagai sasaran program penuntasan kemiskinan ekstrim di tanah air adalah salah satunya bidang ekonomi infrastruktur serta bidang kesehatan. Saat ini pembangunan penyediaan sarana air bersih bagian program penanganan kemiskinan ekstrim di wilayah Sumatera Utara menjadi salah satu wujud nyata. Kegiatan tersebut tengah dikerjakan, salah satu wilayah prioritas dilakukan pada daerah hunian penduduk miskin di Kecamatan Sitolu Ori, Kabupaten Nias Utara. Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR telah mengalokasikan 6,8 miliar rupiah dana APBN tahun 2024 untuk mengeksekusi kegiatan itu. Kegiatan perintisan jalur pipa utama dan pipa distribusi ditambah pengeboran air dari salah satu titik oleh penyedia jasa pengadaan mendapat dukungan lahan dari warga calon penerima manfaat. Warga juga berpendapat program ini segera dikebut mengingat Pulau Nias sedang menghadapi krisis air bersih termasuk faktor belum terpeliharanya program Pansibas dan pengadaan pipa air bersih melalui kegiatan program nasional mandiri perdesaan sebelumnya. Namun harapan masyarakat ya supaya program ini bisa juga dimanfaatkan oleh masyarakat yang lain. Jangan hanya masyarakat yang tertentu. Karena ini dampaknya ya boleh dikatakan seperti penggalian ini kan dirasakan juga dampaknya oleh masyarakat yang luas.
Pendanaan institusi pendidikan yang dikelola secara swadana oleh yayasan membuat sekolah SMK swasta HKI Cipahutar kekurangan ruang belajar dan minim peserta didik serta kondisi bangunan sekolah yang kurang memadai. Minimnya siswa saat pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2024 dan penerapan kebijakan zonasi sekolah di beberapa daerah membuat sekolah swasta kesulitan mendapat siswa baru. Seperti sekolah menengah kejuruan swasta HKI di Cipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, akibat kekurangan ruang belajar dan kondisi sebagian bangunan yang rusak parah karena keterbatasan biaya pendidikan SMK swasta HKI Cipahutar hanya menampung maksimal 20 orang siswa baru setiap tahun. Dengan jumlah siswa sekitar 60 orang setiap tahun ajaran baru dengan memiliki 4 ruang kelas tanpa kantor guru. Kondisi sekolah ini dibiayai dari anggaran iuran siswa dan bantuan operasional sekolah sesuai dengan jumlah siswa. Sebagai salah satu sekolah menengah kejuruan swasta HKI di Cipahutar yang berdiri sejak tahun 2003 dan dinaikkan statusnya menjadi SMK pada tahun 2023 lalu, 4 ruangan terpaksa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Sementara itu terkait kondisi infrastruktur yang tidak memadai termasuk tenaga didik yang minim diakui oleh Kepala Sekolah Ame Simajuntak Kedala itu karena kondisi SMK swasta ini tidak dapat memenuhi persyaratan dalam mengajukan dan mendapatkan bantuan pembangunan dari pemerintah dengan jumlah siswa sebanyak 60 orang setiap tahun ajaran baru. Tentang guru juga direkrut semuanya adalah komite sekolah. Tidak ada yang dari pemerintah, apakah misalnya yang di DPK itu tidak ada, P3K itu tidak ada, semua itu adalah komite sekolah yang dibiayai anggarannya dari uang iuran siswa. Jumlah siswa kita yang sangat prihatin, itulah yang kami gunakan, itulah yang kami pakai secara maksimal sehingga sekolah ini bisa berdiri, bisa berjalan sampai saat ini per Agustus 2024. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pejabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni luncurkan gerakan dan gotong royong perlindungan tenaga kerja rentan melalui program Sejahterakan Pekerja Sekitar Anda Sumatera Utara. Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainuddin didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumatera Utara bersama pejabat Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni meluncurkan 2 gerakan serentak yakni Gerakan Perlindungan Tenaga Kerja Rentan Serentak se-Sumatera Utara dan Gerakan Gotong Royong Lindungi Pekerja Rentan melalui program Kesejahteraan Pekerja Sekitar Anda se-Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, pejabat Gubernur Sumut Agus Fatoni menyerahkan penghargaan pada Kota Medan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Langkat, dan Kota Sibolga atas partisipasi aktifnya dalam pelindungan pekerja rentan di wilayahnya. Tak hanya itu, Fatoni juga menyerahkan kartu BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis pada perwakilan pekerja rentan. Agus Fatoni mengajak seluruh pihak mulai dari pemegang kebijakan hingga pihak swasta melindungi pekerja rentan melalui pemberian jaminan sosial. Menurutnya, perlindungan tenaga kerja merupakan hal yang sangat penting bagi para pekerja. Tenaga rentan adalah pekerja yang tidak ngantor atau mendapat gaji bulanan. Mereka ini sebagai masuk ke dalam kategori miskin. Secara umum, tenaga kerja rentan ini adalah kepala keluarga. Fatoni mengatakan dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, para tenaga kerja rentan seperti petani, nelayan, buruh, harian lepas, tukang becak, dan lainnya, jika meninggal dunia akan memperoleh santunan minimal 42 juta hingga 1 miliar. Pada tahun 2022 lalu, Pemprov Sumut telah melindungi 10.000 pekerja rentan dengan memberikan jaminan sosial. Jumlah tersebut naik pada tahun 2023 menjadi 41.000 pekerja rentan, hingga saat ini menjadi 50.000 pekerja rentan yang jaminan sosialnya ditanggung oleh Pemprov Sumut. Pemerintah memberikan santunan, memberikan bantuan kepada keluarga itu minimal 42.500.000 dan bahkan bisa sampai 1 miliar apabila anak-anaknya masih sekolah. Jadi ditambah dengan beasiswa. Sehingga dengan adanya perlindungan tenaga kerja rentan ini, masyarakat akan bisa lebih nyaman dalam bekerja dan juga untuk menjaga agar kualitas hidupnya terjaga, kemudian
kebutuhannya bisa terpenuhi. Pemirsa, PJ Gubernur Sumatera Utara sampaikan nota jawaban Ranperda Kajian Bapemperda dan Perusahaan Perseroan Daerah Dirga Surya Sumatera Utara atau Perseroda. Perseroda diharap mampu berkontribusi pada pendapatan asli daerah. Penjabat Gubernur Sumatera Utara melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung menyampaikan nota jawaban atas pandangan fraksi DPRD Sumatera Utara terkait Ranperda, penyampaian penjelasan Gubernur terhadap Ranperda tentang perubahan Perda nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara yang didahului penyampaian kajian Bapemperda dan Ranperda tentang perubahan nama badan usaha PT Dirga Surya menjadi Perseroda pada sidang rapat paripurna di gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan kemarin. Pada kesempatan itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendakapi Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah. Perubahan ini dilakukan dalam rangka penyempurnaan peraturan daerah menanggapi nota jawaban perubahan badan usaha PT Dirga Surya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap Perseroda dapat fleksibilitas pergerakan usaha yang dikelola menjadi core bisnis sehingga berkontribusi pada pendapatan asli daerah kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan semakin sehat tata kelolanya. Penambahan core bisnis tersebut seperti dari perhotelan ditambah dengan ketahanan pangan produk pangan strategis Sumatera Utara. Terkait dua Ranperda, yang pertama itu adalah Ranperda tentang perubahan nama dari PT Dirga Surya Sumatera Utara menjadi Perseroda. Badan usahanya berubah dari PT menjadi Perseroda. Ini diharapkan untuk bisa fleksibilitas pergerakan usaha yang dikelola yang menjadi core bisnis daripada Perseroda Dirga Surya. Sebanyak 8.849 mahasiswa baru Universitas Negeri Medan mengikuti pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB tahun 2024 di lapangan serbaguna Unimed pagi tadi. Para mahasiswa baru ini dinyatakan lulus pada 7 fakultas di lingkungan Unimed dari 3 jalur penerimaan, yaitu Seleksi Nasional Berbasis Prestasi atau SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes SNBT, dan juga jalur mandiri. Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa baru melewati proses transisi dari siswa menjadi mahasiswa dan membantu mempercepat proses adaptasi di lingkungan yang baru, baik dengan para senior maupun para dosen, serta memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar siap menjalani proses perkuliahan dengan maksimal. Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Unimed tahun 2024 berlangsung selama 3 hari, diawali dengan pembukaan sekaligus pengukuhan dan tepung tawar mahasiswa baru oleh Rektor Unimed, Profesor Paharudin, didampingi Rektorat, Ketua Senat Profesor Syawal Gultom, Dekan dan seluruh fungsionaris di lingkungan Universitas Negeri Medan. Rektor Universitas Negeri Medan, Profesor Paharudin mengatakan menjadi suatu kebanggaan bagi para mahasiswa baru karena berhasil masuk di perguruan tinggi Unimed dari 58.000 pendaftar. Oleh karenanya, Paharudin mengajak mahasiswa baru dapat mengembangkan potensi secara maksimal dan menjadikan Unimed sebagai jalan untuk meraih cita-cita ke depan. Paharudin juga mengatakan sebagai universitas unggul pertama di Sumatera Utara, dalam proses pembelajarannya Unimed selalu mengedepankan pentingnya peningkatan sumber daya manusia, meningkatkan sarana prasarana dan melakukan promosi baik di dalam maupun luar negeri. Untuk lebih menarik animo masyarakat menempuh pendidikan di Unimed saat ini juga menjalin kerjasama dengan universitas yang ada di luar negeri. Pertama memang untuk pengenalan kehidupan yang baru. Kedua tentunya untuk menyampaikan hak dan kewajiban mereka untuk menyesuaikan dirinya di kampus yang baru. Kemudian tentu kita harapkan mereka ini akan mengikuti semua kegiatan itu dan menjadi pembelajar-pembelajar yang tangguh. Tentu saja ke depannya juga kita harapkan mereka mengembangkan
potensi dirinya untuk menghadapi masa depan. Di beberapa fakultas dan prodi sudah sering mulai beberapa tahun ini kita jalin kerjasama dengan universitas yang Q100 dan Q200 dan tentu akan ditindaklanjuti nanti untuk akreditasi prodi. Pada proses PKKMB ini, para siswa dituntut memiliki sikap dan mampu berkomunikasi dengan baik, mengembangkan diri sesuai potensi yang dimiliki dengan tidak meninggalkan nilai-nilai yang harus dikedepankan. Pemirsa, Konsulat Jenderal Konjen India di Medan merayakan hari ulang tahun HUT ke-78 kemerdekaan India di Medan pagi tadi. Upacara tersebut dihadiri oleh sejumlah warga India, anggota diaspora dan sahabat India. Konsul Jenderal India di Medan, Ravi Shankar Goel, mengibarkan bendera kebangsaan India yang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan India Jana Gana Mana. Konsul Ravi Shankar Goel berpidato di pertemuan itu dan berbicara tentang perjuangan India menuju kebebasan. Dia juga menyoroti pertumbuhan yang dilakukan India sejak kemerdekaan. Dia mengakui kontribusi diaspora India di India dan Indonesia. Perayaan kemerdekaan India merupakan momen sejarah penting yang turut dirayakan oleh Konsulat Jenderal India di Medan. Dihadiri sekitar 100 tamu undangan, perayaan Hari Kemerdekaan India ini turut diramaikan oleh berbagai tarian India dan Indonesia, tari khas India hingga tarian 8 etnis Sumatera Utara. Konsulat Jenderal India di Medan, Ravi Shankar Goel, mengatakan pentingnya kemitraan dengan Indonesia, mengingat Indonesia dan India telah menjalin hubungan diplomatik selama 75 tahun. Banyak kesamaan antara Indonesia dan India sehingga India ingin semakin memperkuat hubungan dengan Indonesia, khususnya di bidang perdagangan dan budaya. Ravi Shankar juga menambahkan bahwa India merupakan tetangga terdekat Indonesia secara geografi, sehingga hubungan perdagangan India dan Indonesia sudah terjalin sejak lama. Fokus India saat ini ingin meningkatkan nilai perdagangan dengan Indonesia dari 38,5 miliar US dollar menjadi 50 miliar US dollar. We are very proud of that we are celebrating the 78th Independence Day with our compatriots, Indian diaspora and friends of India here. It is a very auspicious day for us. We look forward that India will be a Viksit Bharat, and we are all working together to make India as a developed country. Dalam rangka menyambut HUT RI ke-79 tahun, PT KAI memberikan potongan harga tiket dengan cara penumpang hanya perlu membayar 79% dari harga tiket atau diskon sebesar 21% tujuan Medan Rantau Prapat. Diskon yang diberikan berupa tiket perjalanan dari kota Medan menuju Rantau Prapat yang merupakan rute terjauh di wilayah Sumatera Utara. Manajer Humas PT KAI Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Solikin mengatakan diskon 21% ini berlaku selama 3 hari terhitung dari tanggal 16 hingga 18 Agustus 2024. Untuk pembelian tiket tersebut bisa diakses melalui semua channel pembelian tiket secara online dan tidak berlaku untuk pembelian langsung di loket. Anwar menyebutkan diskon ini diberikan untuk meningkatkan pelayanan PT KAI kepada masyarakat Sumatera Utara pada momen Hari Kemerdekaan Indonesia yang 79 tahun. Dengan adanya diskon tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat agar menggunakan transportasi kereta api untuk berpergian ke wilayah Sumatera Utara. Membeli mulai tanggal 16 Agustus sampai 8 Agustus 2024 melalui semua channel eksternal. Untuk diskonnya sendiri, masyarakat dapat membeli tiket dengan hanya membayar 79% dari harga tiket. Jadi ini merupakan peningkatan layanan yang diberikan PT KAI di Divisi 1 Sumatera Utara untuk menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah berharap para insan pers lebih memberikan perannya dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, Fahri Zulaimin Rambe, ketika membuka sosialisasi peran media dalam peningkatan partisipasi masyarakat pada Pilkada tahun 2024 mengatakan, insan pers selama ini berperan dalam menyampaikan dan mensosialisasikan serta menginformasikan seluruh tahapan Pilkada 2024 ke tengah-tengah masyarakat. Dari pemberitaan yang disajikan para insan pers tersebut, masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah yang berada di daerah-daerah terpencil dapat mengetahui secara pasti mengenai tahapan-tahapan pilkada yang tengah dilaksanakan oleh KPUD Tapteng. Ketua KPUD Kabupaten Tapanuli Tengah meyakini partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya pada pelaksanaan Pilkada 2024 akan meningkat jumlahnya. Untuk memudahkan kinerja para insan pers dalam menjalankan tugasnya, KPUD Kabupaten Tapanuli Tengah akan menyediakan sarana bagi para insan pers berupa media center agar mudah mengakses segala tahapan pilkada yang tengah dilaksanakan. Itu adalah yang bisa seluruh tahapan-tahapan tentang pilkada yang akan kita hadapi di tanggal 27 November nantinya. Seluruh tahapan yang kami lakukan KPU Kabupaten Tapanuli akan memberdayakan yang namanya media supaya tersampai ataupun tersalur apa-apa tahapan-tahapan informasi yang akan kita laksanakan di KPU Kabupaten Tapanuli. Pemirsa, setelah sebelumnya secara resmi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan untuk mengusung Edi Rahmayadi menjadi calon gubernur di Pilkada Sumut 2024, kini di lain sisi dukungan kembali datang untuk Bobi Nasution di Pilkada Sumut dari Partai Solidaritas Indonesia. Partai Solidaritas Indonesia secara resmi menyatakan dukungannya kepada Bobi Nasution yang kini menjabat sebagai wali kota Medan untuk menjadi calon gubernur Sumatera Utara di Pilkada Sumut 2024 mendatang. Surat keputusan pernyataan dukungan tersebut diserahkan usai melakukan mini soccer di lapangan Gajah Mada Krakatau, Kota Medan yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep yang juga merupakan adik ipar dari Bobi Nasution. Wakil Ketua Umum DPP PSI Andi Budiman mengatakan meskipun partainya tak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara dan tidak bisa mengusung calon gubernur Sumatera Utara, namun dukungan ini dinyatakan sebagai komitmen berkelanjutan pembangunan yang telah dimulai Bobi di Kota Medan. Satu simbol generasi politik baru di Indonesia dan akan merupakan satu kekuatan politik baru yang akan insya Allah menang dan menjadi gubernur di Sumatera Utara. Bersama-sama bekerja keras bersama seluruh kader simpatisan PSI untuk merebut kemenangan di Sumatera Utara dan kelak kalau nanti terpilih akan menjaga apa yang menjadi nilai-nilai perjuangan PSI. Jadi kami titip kota Sumatera, Provinsi Sumatera Utara agar semakin maju. Bang Bobi. Dengan bertambahnya dukungan terhadap Bobi Nasution di Pilkada Sumut 2024 ini juga memperlihatkan bahwa Bobi akan didukung dan diusung oleh mayoritas partai yang sebelumnya juga menyatakan dukungan dan mengusungnya, yakni Partai Golkar, Demokrat, PKS, PAN, Gerindra, P3, dan lainnya. Bakal calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengapresiasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang secara resmi mengusung Edi Rahmayadi sebagai bakal calon gubernur Sumut yang akan berkompetisi dengan dirinya di Pilkada Sumut mendatang. Seperti yang telah diketahui bahwa saat ini Bobi Nasution dengan pasangannya Surya sebagai bakal cagup dan cawagup Sumut telah diusung dan didukung oleh mayoritas partai politik untuk berlaga di kontestasi Pilkada Sumut. Sementara itu Bobi juga turut mengapresiasi partai PDIP yang secara resmi telah mengusung Edi Rahmayadi sebagai bacagupsu menghadapi Bobi. Wali Kota Medan ini menilai semakin banyak calon gubernur yang ikut dalam Pilkada Sumut 2024 akan semakin memperkaya referensi pilihan masyarakat Sumut. Masyarakat itu punya banyak referensi, tentunya kita ngebangun Sumatera Utara, punya visi misi, punya yang akan diperjuangkan, tentunya kalau ada beberapa kandidat, ini akan makin banyak referensi untuk masyarakat, jadi tinggal masyarakat yang memilih.
Sementara itu dengan telah diusung dan didukung oleh mayoritas partai politik, Bobi yakin dapat memenangkan konsentrasi Pilkada Sumut, terlebih dirinya mengklaim telah melakukan kerja nyata yang bermanfaat bagi masyarakat saat menjabat sebagai Wali Kota Medan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Batubara menyambut baik audiensi dari TVRI Sumatera Utara dalam rangka menjalin kerjasama terkait publikasi tahapan pemilihan umum kepala daerah atau Pilkada Serentak tahun 2024. Kedatangan tim TVRI Sumatera Utara yang diwakili KPP Pengembangan Usaha Dewi Sinulingga disambut Sekretaris KPU Batubara Ade Siska di ruang kerjanya di Jalan Perintis Kemerdekaan 50 Kota Batubara. Dalam pertemuan yang penuh dengan suasana keakraban itu, tim TVRI Sumatera Utara menyampaikan sejumlah bentuk kerjasama yang dapat dijalin antara pihak KPU Batubara dengan TVRI Sumatera Utara terkait sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batubara. Salah satunya adalah dengan menyiarkan secara langsung debat kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati sehingga masyarakat dapat mengetahui program kerja serta visi dan misi para pasangan calon. Pemaparan dari tim TVRI Sumatera Utara disambut antusias Sekretaris KPU Batubara Ade Siska dan mengatakan akan membahas hal tersebut dengan Komisioner KPU Batubara. Ade Siska berharap kerjasama antara KPU Batubara dengan TVRI Sumatera Utara dapat terwujud untuk mensukseskan gelaran pilkada di Batubara. Yang ditawarkan oleh TVRI, tentu saja kami sangat senang karena kami juga termasuk salah satu KPU yang didatangi oleh pihak televisi, yaitu berupa televisi pemerintah yaitu TVRI. Kami sangat senang dalam menerima TVRI, mudah-mudahan ke depannya kerjasama yang kami jalin ataupun yang sudah dibicarakan itu mudah-mudahan bisa terlaksana. Kerjasama dari pihak TVRI ini berupa dari jasa layanan publik, yaitu dari mulai debat kandidat, kemudian juga untuk iklan media elektronik, advertorial, juga biasa running text, semua banyak. Ada 7 item yang ditawarkan oleh TVRI. Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga menetapkan daftar pemilihan sementara Pilkada tahun 2024 untuk Kota Sibolga sebanyak 70.161 pemilik aktif yang tersebar pada 4 kecamatan di Kota Sibolga. Penetapan jumlah daftar pemilih sementara sebanyak 70.161 terdiri dari 34.608 pemilih laki-laki dan 35.553 pemilih perempuan. Disampaikan usai KPU Kota Sibolga menggelar rapat pleno penetapan yang dihadiri langsung Bawaslu dan Pemkop Sibolga dan TNI Polri. Ketua KPU Kota Sibolga Afwan Nasution mengatakan, penetapan daftar pemilih sementara Kota Sibolga sebanyak 70.161 tersebut setelah KPU Kota Sibolga selesai melakukan pemutakhiran data penduduk potensial pemilih sebesar 70.579 yang diterima dari Dirjen Dukcapil RI melalui proses pencocokan dan penelitian data yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Setelah dilaksanakan penetapan KPU Kota Sibolga selanjutnya akan melakukan pengumuman daftar pemilih sementara tersebut dengan cara menempelkan data-data daftar pemilih sementara di setiap kantor kelurahan dan titik-titik lokasi keramaian yang mudah diakses masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat melakukan pengecekan identitas diri sekaligus memberikan koreksi atas daftar pemilih sementara yang telah ditetapkan tersebut. Jika nanti terdapat koreksi dari masyarakat atas pengumuman daftar pemilih sementara, KPU Kota Sibolga kemudian akan melakukan perbaikan sebelum dilakukannya penetapan daftar pemilih tetap Pilkada tahun 2024 untuk Kota Sibolga pada 21 September mendatang. Sudah kami lakukan rekap dan kami tetapkan daftar pemilih sementara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sibolga tahun 2024 itu sebesar 70.161 pemilih. Pemirsa, menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Sumut Aceh, sejumlah venue cabang olahraga masih belum rampung. Salah satunya venue gulat yang ada di Gedung Olahraga Kota Binjai. Beginilah kondisi Gedung Olahraga atau GOR Kota Binjai yang ada di Kelurahan Rambung, Kota Binjai, Sumatera Utara. Gedung olahraga ini nantinya akan digunakan sebagai salah satu venue cabang olahraga gulat pada PON ke-21.
Sejumlah persiapan telah dilakukan oleh Panitia Besar PON ke-21, pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah Kota Binjai. Namun menjelang pelaksanaan PON dan hingga saat ini, venue cabur gulat di Gor Binjai belum juga rampung. Sejumlah pekerja masih terus melakukan pengerjaan bagian gedung olahraga, mulai dari bagian depan gedung hingga areal dalam gor yang akan digunakan untuk pelaksanaan pertandingan olahraga gulat. Menurut para pekerja Gor Binjai, proses pengerjaan rehabilitasi gor untuk venue PON ini akan berlangsung hingga akhir bulan Agustus ini dan diperkirakan akan tuntas awal September. Pelaksanaan pertandingan cabur gulat ini akan dilaksanakan pada 16 hingga 19 September mendatang. Dalam rangka memeriahkan HUT ke-79 Republik Indonesia, Kecamatan Laguboti menggelar lomba gerak jalan kreasi yang dilaksanakan pada hari ini. Lomba gerak jalan kreasi ini diikuti siswa-siswi SD dan SMP di mana-mana masing regu diisi 16 personel sekecamatan Laguboti. Selain gerak jalan kreasi, para peserta lomba turut mengkreasi kostum yang mereka gunakan sehingga menarik perhatian masyarakat. Puncak dari acara ini akan dilaksanakan pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 dengan menggunakan pemenang untuk masing-masing lomba dan pembagi hadiah. Bupati Toba Pol Taksitorus yang hadir pada kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih atas partisipasi siswa dan masyarakat Kecamatan Laguboti dalam memeriahkan HUT ke-79 Republik Indonesia. Poltak juga menyampaikan bahwa kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan berbagai kegiatan positif, terutama mencerdaskan generasi muda Indonesia. Tugas generasi penerus melanjutkan dan mengisi kemerdekaan dengan menjadikan anak-anak pintar, cerdas, dan sehat serta menolak narkoba. Kita begitu antusias dengan gerak jalan, mereka sangat mempersiapkan diri mereka. Ini yang patut kita banggakan, ini dengan satu hati ingin mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang baik, yang positif. Inilah dorongan yang kita ingin sampaikan ke seluruh masyarakat, khususnya Toba dan seluruh Indonesia. Ayo, isilah kemerdekaan ini dengan tidak peduli itu sekecil apapun, tetapi itu hal yang positif bagi negara dan bangsa kita. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku esok hari Jumat 16 Agustus 2024. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Nancy Nini Tambunan, Prakirawan BMKG Wilayah 1 yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot di Provinsi Sumatera Utara untuk hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024. Pagi hari diperkirakan berawan hampir di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara dan terdapat potensi hujan ringan di beberapa wilayah, yaitu di Kota Gunung Sitoli, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Serdang Bedagai, dan Tapanuli Selatan. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang hampir di seluruh wilayah Sumatera Utara. Untuk malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat yang dapat disertai petir di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat disertai petir berpotensi terjadi di wilayah Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Kota Medan, Kota Sibolga, Langkat, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Dini hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat yang dapat disertai petir. Hujan lebat disertai petir berpotensi terjadi di wilayah Mandailing Natal. Suhu udara diperkirakan 14-32 derajat Celcius, kelembaban udara 55-99%, angin bergerak dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 3-21 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 14 Agustus 2024 terdapat 3 titik panas, yaitu di Kabupaten Padang Lawas Utara dan Tapanuli Selatan. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah pegunungan, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya.
Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Yuni Syalfani pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.